Namaku Lindsay, aku benar-benar orang sial. Pacarku selingkuh dengan anak orang kaya, dia tidak hanya menendangku tapi juga bersekongkol dengan selingkuhannya untuk balas dendam, membuatku, lulusan universitas top seorang sarjana berprestasi langsung dipaksa pergi ke desa pegunungan untuk mengajar. Guru Lin, di depan itulah desa Taoyuan. Jalannya sangat jelek, bagian bawah mobilku khawatir tergores. Kau jalan sendiri saja. Baik, kakak, maaf merepotkan sudah mengantarku sejauh ini. Aduh, haus sekali. Harus cari air minum dulu. Mbak, permisi, aku guru baru yang datang ke desa untuk mengajar, aku tersesat. Bagaimana ke kantor desa? Awas, di belakang ada ular. Mbak, yang penting selamatkan orang, maaf mengganggu. Sial, di bibirku ada racun dari luka sudah masuk ke darah. Kenapa aku sial begini? Nah, nasibmu langka. Kau adalah orang yang beruntung. Kakek, siapa kau? Jangan coba-coba memerasku. Di rekeningku bahkan tidak ada 50 yuan. Tunggu, aku mati. Tidak akan mati. Kau telah mengorbankan darahmu ke batu gerbang gunung itu. Tandanya kau tidak akan mati. Hari ini, aku akan memberikan padamu sebuah anugerah. Ini adalah mata Dewa Gunung. Mulai sekarang, semua tumbuhan dan harta karun di dunia akan terlihat bercahaya di matamu. Yang berharga akan kehijauan, yang bernilai akan keemasan. Keberuntungan jatuh dari langit, aku tidak percaya. Apa yang harus kukorbankan? Korbannya adalah hatimu. Hati bersih, mata terang. Saat keserakahan muncul, akan menghancurkan dirimu sendiri. Jika kau bisa menjaga prinsip, baru bisa mengubah takdir. Jika tidak, kau akan celaka selamanya. Pergi. Kau. Gimana kabarmu? Racun ular di kakimu sudah dibersihkan? Mbak cantik, siang tadi di tepi kolam situasinya darurat banget. Aku langsung angkat rokmu untuk menyedot racunnya. Sungguh bukan sengaja, mau mesum. Aku bersumpah, dan merepotkanmu, wanita lemah yang terluka, menggendongku pulang, mengobati luka dan mengeluarkan racun. Terima kasih ya. Tapi kenapa kamu diam saja? Apa aku menakutimu? Kamu tidak bisa bicara? Maaf, tadi aku bicara sembarangan, kamu juga sudah selamatkan, nyawaku, aku Lindsay akan ingat sampai ke tulang, mulai sekarang di desa ini. Kalau ada yang berani ganggu kamu, kamu bilang saja, aku akan balas budi, meski harus taruh nyawa, kamu bisa pakai bahasa isyarat. Aku pernah jadi relawan di sekolah tunanetra. Pak Lin, kudengar kamu sudah sadar. Astaga, syukurlah. Akhirnya, kamu sadar. Bapak ini. Saya Wang, kepala desa Taoyuan. Semua salah saya tidak pergi menjemputmu di pintu desa. Dialah yang menggendongmu pulang. Namanya Shenzi. Malang dia janda bisu. Asrama sekolah bocor. Kasur pun belum lengkap. Kamu tinggal di rumah Shenzi dulu sementara. Aku tinggal di sini? Apakah tidak merepotkan? Kalau merepotkan ya mau gimana lagi. Tapi ada satu orang yang harus kamu waspadai. Terutama... Siapa? Mbak, hebat ya. Sejak kapan di rumahmu mengizinkan laki-laki menginap? Liu Biao, jangan macam-macam. Ini guru sukarela yang baru. Guru? Gak bisa bertahan di kota. Terus lari ke desa miskin ini pura-pura jadi guru? Meskipun aku serendah ini, setidaknya aku tidak akan menendang pintu rumah janda di tengah malam. Kamu bicara siapa? Siapa yang nyaut, itu yang aku maki. Mulut orang pendatang keras ya, di desa Taoyuan. Ini yang jadi aturan. Biao, Paman, mohon sama kamu. Kalau gurunya kabur karena dipukul, atasannya marah sama desa kita kena masalah besar. Kak, si tampan ini kelihatannya tidak berguna. Nanti malam bukain pintu buat kakak akan datang sendiri menghangatkan ranjangmu. Jangan takut. Selama aku ada di dalam rumah ini, Raja Langit pun tidak bisa menyentuhmu. Sayang, aku datang untuk memanja kamu. Lepaskan tangan kotormu. Dasar si muka putih, berani ganggu acara gue, kamu cari mati. Ada apa? Sama sekali tidak sakit. Mungkin ilmu kakek itu bahkan tulang dan dagingku telah dibentuk ulang. Bukankah kamu bilang tinju adalah kebenaran? Ayo. Hari ini aku akan mengajarimu arti kebenaran. Kamu kan kutu buku. Berani melangkah masuk setengah langkah ke halaman ini, aku akan mematahkan 3 kakimu. Sampai patah semua. Lindsay, tunggu saja, gue. Ini belum selesai. Dewa Gunung, hadiah besarmu ini aku Lindsay terima. Mulai hari ini, tidak ada yang bisa lagi menginjak kepalaku. Tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Ada aku. Kamu mulai sekarang tidak perlu lagi menanggung perlakuan tidak adil seperti ini. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Halo, namaku Sujing. Aku guru SMA desa. Mulai sekarang kita jadi rekan kerja. Lindsay, mulai sekarang mohon bimbingannya. Guru Lin, kamu hebat banget.
Sebelumnya ada 4 guru sukarelawan semuanya oleh Liu Biao diganggu sampai pergi. Kamu malah terlihat sopan. Tadi malam kamu benar-benar membuatnya babak belur. Aku terdesak. Kalau terus pengecut, aku tidak bisa melihat kakak ipar Shenzi diganggu. Kamu melindungi Shenzi itu niat baik. Tapi Liu Biao itu orang busuk, seperti anjing gila, paling pendendam. Kamu nanti kalau jalan di desa, harus hati-hati sekali. Kalau dia tidak cari masalah, kita aman. Kalau dia berani datang lagi, aku akan patahkan lengan satunya juga. Anak-anak, ini adalah guru sukarelawan baru, Guru Linze. Mulai sekarang pelajaran bahasa Mandarin kalian akan dipegang olehnya. Wah, gurunya putih banget, dibanding penjual tahu di kota, lebih ganteng. Jangan ngobrol saat pelajaran. Semuanya diam sebentar. Xiaolu, kamu sudah 3 tahun mengulang. Fokuslah pada pelajaran. Tingkatkan nilai dengan sungguh-sungguh. Busu, kamu terlalu banyak campur. Air yang subur bahkan tidak mengalir ke ladang orang lain. Anak-anak SMA ini bahkan lebih sulit dari Liu Biao semalam untuk dihadapi ya. Terang sekali. Tumbuhnya seperti rumput liar, benda ini sebenarnya apa sih? Kakak ipar, kamu kenal ini? Apakah benda ini berharga? 10.000 ya Tuhan, akhirnya kau mau memberiku, Linze, satu jalan hidup. Hanya 3 hari. Yun Kicau Die Ziun Duo. Ada petunjuk Shanshenyan. Gunung besar ini adalah ATM-ku. Dengan kecepatan ini tidak sampai sebulan aku bisa membawa Shenzi hidup dengan baik. Liu Biao. Guru Lin. Jangan pergi. Kali ini berbeda. Masalahnya besar. Sudah sampai di depan rumah, apa aku masih sembunyi? Jika hari ini aku tidak mencabut giginya. Namaku bukan Lin. Kamu pikir Liu Biao dari mana dia punya keberanian sebesar itu? Di belakangnya ada orang putra dari grup Zhao di kota yang mendukungnya. Hubungan jalur. Semua dari sana. Kamu bilang siapa? Putra grup Zhao. Zhao Tianhao. Liu Biao akhir-akhir ini sombong karena dia memanjat pohon besar ini. Jika kau benar-benar menerjang, itu seperti melompat ke dalam api. Zhao Tianhao. Benar-benar dunia ini sempit ya. Zhao Tianhao. Ternyata kau bajingan ini. Bagus cantik. Pesanan 10 miliar. Linze, kamu kali ini melakukannya dengan baik. Pak Zhao. Proyek ini dari awal proyek hingga penandatanganan. Aku mengunjungi 17 kota 14 bulan penuh. Akhirnya hari ini berhasil. Lalu yang Bapak janjikan sebelumnya bonus dan bagi hasil untukku. 3.000. Bonus 3.000. Pesanan 10 miliar kau kasih aku 3.000. Linze, kamu harus paham satu hal. Kamu bisa menandatangani pesanan ini. Bukan karena kemampuanmu besar. Tapi karena kamu berdiri di platform Zhao ini. Jangan anggap platform sebagai kemampuanmu sendiri. Tanpa perusahaan memberimu sumber daya, tanpa Zhao memberimu dukungan, kamu bahkan tidak bisa menyentuh pintu klien. Perusahaan bersedia memberimu tambahan 3.000. Itu sudah menghargaimu. Kamu harus belajar bersyukur. Bukan bernegosiasi di sini. Jadi aku kerja keras 14 bulan. Semua sia-sia? Xiao Qian. Kamu, ada di sini? Selama setengah tahun kau menjalankan bisnis. Xiao Qian sudah dirawat dengan baik olehku. Zhao Tianhao, kau terlalu kejam. Tempat menjijikan ini. Aku tidak mau melayani lagi. Linze, coba kau berani melangkah keluar pintu ini. Aku Zhao Tianhao bilang di sini, aku akan memblokir karirmu di seluruh industri. Siapa yang berani mempekerjakanmu, berarti melawanku. Aku akan membuatmu seperti anjing liar mati kelaparan di jalan. Kita lihat saja nanti. Zhao Tianhao, kau hanya mengandalkan uang kotor itu? Sekarang aku punya Shanshen yang kartu truf ini, cepat atau lambat aku akan membalas dendam. Tutup toko besok datang lagi. Bu, lihat barangnya dulu. Pasti kamu nggak mau tutup. Anak muda. Aku udah 10 tahun di bisnis ini. Pernah lihat yang terbaik, gak ada yang setengah bagusnya dari barangmu ini, dari mana? Gak usah tanya dari mana kasih harga. Oke, langsung harga mati 100.000. Tunai, harga pas. Tapi ada syarat. Pabrik obatku butuh banyak pasokan. Yang penting, kamu bisa pasok barang bagus ini secara tetap. Untungnya kita bagi setengah-setengah. Bagaimana, berani ambil? Setengah keuntungan bisa kuberi padamu, tapi aku punya aturan. Jangan tanya soal sumber barang. Barang yang kusuplai, kamu harus terima semua. Deal. Aduh. Jangan-jangan Shen Zizi kenapa?
Anak ini dari mana? Anak kandung Shenzi Xiaoyu. Beberapa waktu lalu, takut diganggu Liu Biao, disembunyikan di rumah saudara di desa sebelah. Baru dijemput hari ini, malamnya langsung demam kejang. Kamu ayah anak ini kan? Kalau telat 1 jam lagi dibawa ke sini otak anak ini. Rusak total karena demam. Sekarang demamnya sudah turun. Setelah infus 2 botol ini, bisa pulang. Terima kasih, Dok. Gak apa-apa. Xiaoyu sudah aman. Aku di sini. Menangislah. Keluarkan saja, nanti lega. Aku di sini. Langit tidak akan runtuh. Wang tua. Pinjam 5.000 dari Biao Ge sudah 3 tahun. Bunga berbunga sekarang jadi 32.000. Hari ini, bayar atau kami ambil sapi di rumahmu. Kakak monyet. Sapi itu tumpuan hidup ibuku yang lumpuh. Aku sudah bayar 8.000 termasuk bunga. Kenapa masih lebih dari 30.000? Aku bilang berapa? Ya segitu. Linze, berani ikut campur urusan Biao Ge? Pak Wang, berapa pokok utangmu ke Liu Biao? Pokoknya sudah lunas. Baik. Bully Pak Zhao, pokok utang kalian ke Liu Biao masih kurang berapa? Aku masih kurang 10.000. Aku masih kurang 8.000. Uang ini simpan saja, cukup untuk bayar pokok. Saudara Lin, kau tahu aturan, masih ada bunga. Aturan. Hukum adalah aturan. Dengar semua, menurut hukum suku bunga pinjaman antar warga, yang melebihi 4 kali suku bunga bank pada periode sama, termasuk rentenir ilegal. Cewek sialan berani potong rezeki Biao Ge. Bilang ke Liu Biao. Pokok sudah dibayar. Utang selesai. Kalau dia berani minta uang lagi sepeser pun, aku Lindsay akan antar dia ke penjara. Kau lihat saja. Kau akan dapat celaka. Para warga, ini namanya Dizu, tanam sesuai caraku. 3 bulan sudah panen. Keuntungan bersih. Per hektar. Setara tanam jagung 10 tahun. Benih, aku beri. Teknik, aku ajar. Siapa mau ikut? Pak Lin, apa yang kau katakan? Tentu, kami mau. Sejak kau datang ke desa kami, kau membantu. Semua sepenuh hati. Semua tahu itu. Benar, Pak Lin adalah orang yang sangat hebat. Ikut Pak Lin, pasti benar. Bahkan benih dan teknik dikasih gratis. Cari dengan lampu juga tak ketemu orang sebaik ini. Aku daftar duluan. Berontak. Para petani ini benar-benar berontak. Sepupu, Silin itu benar-benar aneh. Dari mana dia punya duit segitu bayar utang, dan sekarang di desa wibawanya tinggi sekali. Dia sedang ajak warga tanam obat mahal konon. Tanam obat? Mau kaya dari itu? Mimpi di siang bolong? Panggil beberapa kawan. Malam ini kita gemburkan tanahnya. Biarkan dia tahu. Di desa Taoyuan ini, siapa yang berkuasa? Injak, jangan sisakan satu tunas baik pun. Silakan tanam. Biao Ge selesai? Pak Lin, maaf ya, Duk. Ladang obat ini punya keluarga saya. Lebih baik tidak ditanam lagi. Tidak berani. Kalian hari ini takut dia menginjak bibit. Besok dia berani main-main di atas kepala kalian yang tidak mau. Saya tidak akan memaksa. Lahan percobaan rusak 70%. Harus segera cari cara baru untuk menghasilkan uang. Energi spiritual seluas ini. Ada apa di bawah ini? Panas. Uap air. Itu mata air panas. Pak Wang, lihat ini. Asam silikat strontium fluor. Apa-apaan ini? Hasil dari Dinas Geologi Kota baru saja keluar. Di bawah tanah di bukit belakang kaya akan 12 jenis mineral langka, mata air panas medis kelas atas. Mata air panas. Pak Lin, kamu tidak bercanda kan? Kalau ini benar, desa kita akan bangkit. Benar sekali. Asal dikembangkan, bos dan turis dari kota akan antre untuk memberikan uang. Tapi Pak Lin menggali mata air panas, membuat kolam, membangun jalan. Ini butuh berapa banyak uang? Dan desa bahkan untuk memperbaiki uang untuk jamban kering saja tidak cukup. Soal uang, saya yang urus. Kamu dari mana dapat uang sebanyak itu? Jangan urus itu, Pak Wang. Saya sekarang hanya butuh satu kata darimu. Soal mata air panas. Bisa disimpan rapat-rapat. Tenang saja. Bibir saya dijahit sekalipun. Tidak akan mengucapkan separuh kata pun. Saat ditanam 3 hari lalu baru setinggi ini. Sekarang malah naik 2 kali lipat. Kak, kamu kasih mereka sihir apa?
Pupuk organik racikanmu sendiri. Saya lihat daun bibit ini menguning, seperti orang anemia. Di bukit belakang ada beberapa jenis tanaman obat bisa melancarkan peredaran darah dan menghilangkan sumbatan. Saya tumbuk lalu campur di pupuk, tidak nyangka ternyata manjur. Kak, kamu benar-benar jenius. Mereka di kota yang bergaji jutaan per tahun, ahli pertanian kalah dengan matamu yang tajam. Dengan keahlianmu ini kualitas obat kita pasti bisa mengalahkan pasar. Setelah barang ini keluar, modal awal untuk mata air panas sudah ada. Lindsay, kamu makin berani ya? Terakhir kali cuma beberapa batang liar. Kali ini langsung kamu bawa 2 karung untukku. Ini kamu anggap kol? Sudah diperiksa barangnya kualitasnya gimana? Bos Zhu pasti tahu. Kualitasnya memang bagus, tidak ada cacat. Seperti aturan kita sebelumnya. 2 karung ini, saya ambil. Saya kasih kamu 300.000. 300.000 tidak cukup. Kenapa? Kurang? Lindsay, jangan terlalu serakah. Di kota ini, selain aku, tidak ada yang berani sekali menerima sebanyak ini darimu, barang bagus yang asal-usulnya tidak jelas. Harga barangnya memang 300.000, saya tidak naikkan harga. Yang saya minta adalah uang lain. Pinjam uang? Jangan dibicarakan. Aku buka tempat pengumpulan bukan pabrik cetak uang. Bukan pinjam, ini investasi. Investasi apa? Gunung belakang desa Taoyuan. Ada sumber air panas medis kelas atas. Kamu bilang sumber air panas apa? Laporan uji dari Dinas Geologi Kota. 12 jenis mineral langka. Asal dikembangkan keuntungannya, dibandingkan beberapa karung herbal ini, ratusan kali, ribuan kali lipat. Kamu yang sudah di blacklist oleh seluruh industri, orang yang diblokir, apa dasarnya kamu pikir bisa menangani proyek sebesar ini? Karena saya punya sumber barang eksklusif. Karena saya bisa membuat orang-orang desa Taoyuan mendengarkan saya. Bos Joe, daging gemuk ini. Kamu seorang tidak bisa menelan. Saya juga tidak bisa. Kerja sama adalah satu-satunya jalan. Hei, kamu hebat. Cukup sombong, aku suka. Uang ini, aku tidak lewat akun perusahaan. Aku, Zhou Mei, secara pribadi mendanai investasi proyek air panasmu ini. Oke. Jangan senang dulu. Aku keluar uang boleh, tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Aku ingin menjadi mitra eksklusif. Dan aku mau 30% dari keuntungan. Kurang sedikit, tidak usah bicara. 20%. Lebih sedikit pun. Aku segera pergi. Lindsay, jangan keterlaluan. Kamu pikir aku tidak tahu latar belakangmu. Kamu telah menyinggung Zhao Tianhao, selain aku, Zhou Mei. Siapa yang berani mengeluarkan uang tunai, ikut bertaruh nyawa dengan orang miskin sepertimu? Bos Joe, berita sih cepat. Tapi kamu lupa satu hal. Pabrik obat kamu itu. Tanpa bahan baku herbal dari aku, nggak bakal bertahan 2 minggu. 20% keuntungan. Tukar dengan pemandian air panas terapi kelas atas yang berkelanjutan, ditambah pasokan eksklusif bahan herbal terbaik dariku. Deal ini kamu diuntungkan banget. Nggak mau? Oke. Aku akan ke kota sekarang. Cari saingan kamu buat negosiasi. Berhenti. Kamu licik. 20%, jadi? Modal awal 500.000. Dalam seminggu aku mau lihat air panasnya keluar. Kalau berani nipu aku Zhou Mei punya 100 cara buat kamu lenyap dari kota ini. Siapin karung. Buat ngumpulin duit. Ini ada 50.000. Masing-masing 10.000. Pak Lin, ini sudah larut malam. Kenapa kamu kasih kita uang sebanyak ini? Urusan kriminal kita nggak mau ikut. Nggak ada kriminal. Aku mau kalian bantu gali sumur. Gali sumur di gunung kosong ini. Mana ada sumber air? Jangan tanya, yang nggak perlu. Ini harus dirahasiakan. Kerja malam, sembunyi siang. Siapa yang bocorin sedikit saja sampai Liu Biao tahu, uangnya aku tarik balik plus bunganya, bagi hasil herbal koperasi selanjutnya. Juga nggak ada jatah dia. Pak Lin, nyawa keluarga kami semua kamu selamatkan. Kamu tunjuk mana? Kami gali di situ. Siapa berani ngomong? Aku Wang Gensheng, yang pertama patahin giginya. Bagus. Mulai. Gali dari sini ke bawah. Pak Lin, sudah 3 malam berturut-turut. Di bawah ini semua batu keras. Mana mungkin ada air? Betul Pak Lin. Tulang kami hampir hancur semua. Sudah, stop saja. Nggak bisa berhenti. Tepat di bawah sini. Airnya keluar. Beneran keluar. Panas? Airnya panas banget. Ajaib. Kakiku yang rematik dan dingin direndam di air ini. Sama sekali nggak sakit. Sampai ke tulang terasa hangat. Pak Lin, kamu bukan orang biasa. Kami dewa hidup yang turun ke dunia. Jangan sujud ke aku. Sujud ke gunung ini. Air panas ini adalah modal seluruh desa untuk bangkit. Mulai sekarang, stop kerja. Tutup lubang dengan ranting. Besok pagi aku ke kota urus izin. Orang tua, Bang Biao bicara, kau berani menyela? Kau cari mati? Gimana, mau berkelahi? Lindsay, hari ini aku bilang, pemandian air panas ini jadi milik gua. Lu dan anak buah lu. Cepat pergi dari sini. Kau pikir, lu pantas nguasain sumur ini? Gua nggak pantas. Di belakang gua ada Tuan Zhao dari perusahaan Zhao. Ngehancurin lu kayak ngehancurin semut. Bang Biao,
Bro, habisi dia. Liu Biao. Kau masih punya 3 menit untuk bersikap sombong. 3 menit. Sekarang juga gue bunuh lu, pukul dia, sampai mati. Bang Biao, Satpam datang. Lu yang lapor Satpam? Aku bilang, kau cuma punya 3 menit. Waktunya habis. Aduh, angin apa yang bawa Anda ke sini? Siapa yang telepon? Aku yang telepon. Ini adalah catatan pinjaman Liu Biao di desa Taoyuan setiap utang macet di dalamnya. Bunganya melebihi 4 kali lipat standar nasional. Bagaimana buku catatanku ada padamu? Anak buahmu. Mulut mereka tidak seperti kamu sekencang yang kamu kira. Pak Wang. Saya Suking ini adalah surat pernyataan dari 35 kepala keluarga warga desa yang menjadi korban. Di atasnya ada tanda tangan dan cap jempol semua orang. Liu Biao tidak hanya memberikan pinjaman dengan bunga tinggi hari ini juga membawa orang untuk merebut secara paksa lahan pemandian air panas milik desa. Mereka juga memukul orang kaki saya ini buktinya. Liu Biao. Saksi dan barang bukti lengkap. Apalagi yang bisa kau katakan? Bawa semuanya. Linze, jangan sombong. Gue punya orang di atas, gue bakal habisi lu. Aku tunggu kamu. Pak Lin, kau tangkap si iblis itu. Kami seluruh desa akhirnya bisa hidup. Liu Biao sudah dibawa pergi. Kalian tidak perlu takut padanya lagi. Bang Biao, di kantor polisi ini, kenapa dikurung setengah hari lalu dilepaskan? Omong kosong, merebut tanah gagal tidak bisa dihukum. Mereka memberi perintah tegas. Siapapun yang berani menagih 1 sen pun bunga langsung dibawa pergi. Mereka memotong jalan rezeki gue. Linze, gua akan menguliti lu. Tuan Zhao, ini aku, Xiao Liu. Ada apa? Tuan Zhao, yang Anda tugaskan Linze yang saya awasi. Sekarang ada di desa mendirikan semacam koperasi, dan menemukan pemandian air panas. Orang ini sangat aneh. Bisnis pinjaman bunga tinggi saya dihancurkan semua. Saya ini hampir tidak bisa mengendalikannya. Ya, saya bodoh, tapi pemandian air panas itu adalah pohon uang sebentar lagi akan dia bangun. Dia ingin bangkit. Mimpi. Siapkan orang. Saya kirim orang ke sana. Xiaolin, pinjaman bunga tinggi Liu Biao benar-benar gagal. Semua orang senang di hati. Barang sedikit ini harus kau terima. Om Wang. Niat baikmu aku terima. Barangnya bawa kembali. Pemandian air panas akan segera dibangun. Kalian simpan tenaga bekerja dan dapat uang besar. Katanya di tempat kalian pemandian air panasnya bisa menyembuhkan rematik tua. Benarkah sehebat itu? Aku sudah merasakannya. Kakiku sudah terasa. 3 tahun, aku tidak sakit lagi. Beri aku 10 bungkus rendaman obat. Air panasnya berhasil. Selanjutnya, terserah pada ramuannya. Linze, bagaimana kau menanamnya? Kualitas ini lebih baik dari yang liar sebelumnya 10% lebih baik. Di pasaran, sama sekali tidak ada barang seperti ini. Bagaimana menanamnya? Jangan tanya. Barangnya ada di sini. Sesuai kontrak. Saatnya bayar. Bos Lin, kau sekarang orang terkenal. Pemandian air panas menghasilkan banyak uang setiap hari dan ramuan juga panen besar. Bos Joe, dalam bisnis bicara bisnis. Barangkali ini aku minta kenaikan harga. Kenaikan harga? Bos Lin, selera kamu besar ya? Naik berapa? 20%. Linze, selera kamu terlalu besar. 3 kali lipat. Kandungan aktif dalam ramuan ini 3 kali lipat dari barang biasa. Kau bikin obat. Keuntungan minimal 5 kali lipat. Aku naikkan 20%. Kau masih untung 30%. Tidak naik. Aku akan telepon pabrik obat di kota sekarang. Kau memang kejam. Naik 20%. Semua barangmu ke depannya. Aku borong semua. Setuju dengan uang ini skala koperasi bisa diperbesar 2 kali lipat. Hidup para penduduk desa. Akhirnya ada harapan. Halo, Paman Wang. Ada apa? Ada masalah apa? Guru Lin, jangan dulu pulang ke desa. Jangan kembali. Di desa datang orang kota naik Mercy. Bawa beberapa bodyguard baju hitam. Langsung ke kantor desa, pintu gerbangnya diblokir. Siapa? Aku nggak kenal. Tapi dia menyebut nama, dan ingin bertemu kamu. Katanya orang dari perusahaanmu dulu. Zhao Tianhao. Guru Lin Liu Biao mengikuti di belakang mereka. Seperti anjing pug, mereka datang dengan niat buruk. Cepatlah pergi ke kota untuk bersembunyi. Bersembunyi? Di kamusku, Linze. Sudah lama tidak ada kata itu. Paman Wang, tahan mereka. Aku segera datang. Guru kembali ke desa. Para warga desa, saya perwakilan dari grup Zhao, Makiang. Tuan Zhao, kami baik hati. Melihat kalian di desa terpencil ini hidup susah. Khusus datang untuk investasi dan membangun pabrik. Asal tanda tangan perjanjian kerjasama ini, setiap keluarga langsung dapat uang tunai 20.000. Cepat, antre, tanda tangan, dan cap jempol. Langsung dikasih uang. Tidak bohong. Uang sungguhan, tanda tangan, uang langsung kamu ambil. Tanda tangan ini. Tidak boleh ada yang tanda tangan. Linze, jangan ikut campur. Menghalangi rezeki orang seperti membunuh orang tua.
Jaminan pabrik? Makiang, kamu pikir di desa ini tidak ada yang bisa baca, ya? Guru Lin, lihat jelas. Ini kan hal baik yang menguntungkan seluruh desa. Para warga, buka mata lebar-lebar, lihat di sini tertulis jelas, asal tanda tangan rumah kalian, hak pengelolaan semua lahan, obat herbal, dan hak pengembangan pemandian air panas. Di gunung belakang, semuanya diserahkan tanpa syarat kepada grup Zhao. Jangka waktu 50 tahun. Itu sama saja menjual warisan leluhur semuanya kepada mereka. Menerima 20.000 membeli kalian nasib seluruh keluarga selama 50 tahun, nanti kalian meskipun menggali emas dari tanah itu juga milik mereka, keluarga Zhao. Jika kalian ingin keluar denda, 30 kali lipat, 600.000. Siapa di antara kalian yang mampu membayar? Kalian ini benar-benar menghisap sumsum tulang. Uang haram ini kami tidak mau. Linze, kamu tidak mau yang baik, mau yang buruk. Kamu tahu nggak siapa yang kamu hadapi? Pulang dan sampaikan ke Zhao Tianhao, tanah, desa, Taoyuan. Dia tidak bisa bawa sedikit pun. Baik. Kita lihat saja nanti Biao. Ayo pergi. Tanda tangan. Guru Lin bilang, ini perdagangan yang nggak adil. Sampai mati pun aku nggak mau tanda tangan. Apa sih Linze itu? Hari ini nggak tanda tangan, gua bakal bakar rumah lo. Kita nggak bisa melawan mereka. Kalau dari tadi begitu kan sudah selesai. Selanjutnya. Guru Lin, kami nggak tahan. Liu Biao mengacungkan pisau di leher istriku. Maafkan kami. Jangan panik. Menurut undang-undang kontrak, jika salah satu pihak menggunakan paksaan, sehingga pihak lain melanggar kehendak sebenarnya, kontrak yang dibuat, pihak yang dirugikan berhak meminta pembatalan. Asalkan bisa dibuktikan dipaksa dengan kekerasan. Kontrak Zhao Tianhao hanyalah kertas sampah. Linze? Kamu mau cari masalah sama gue? Apa iya? Liu Biao bawa pergi kertas sampahmu. Kalau berani sentuh warga sedikit pun, gue patahin kaki satunya lagi. Kamu pikir dengan nulis beberapa kertas sampah bisa lindungi mereka? Linze, gue kasih tahu hari ini, kamu gak akan bertahan sampai akhir bulan. Gue tunggu. Liu Biao terdesak. Cara kotor apapun pasti dia lakuin. Harus ingatkan Shenzi untuk kunci pintu beberapa hari ini, jangan keluar. Kakak Xiao Yu. Shenzi. Kakak Xiao Yu kalian di mana? Zhao Tianhao, Liu Biao kalian cari mati. Kakak kamu gak diculik? Ternyata ini darah ayam. Liu Biao, kamu main curang. Lapor polisi gak guna. Bunuh ayam aja, paling ditahan beberapa hari. Kalau bunuh ular gak mati, kita yang kena getahnya. Gua harus bikin dia habis total. Takut? Liu Biao membunuh seekor ayam. Jadi ketakutan setengah mati. Pak Lin, kita bukan pengecut. Orang-orang Liu Biao itu kejam. Hari ini bunuh ayam. Besok kalau benar-benar pakai pisau? Ini tertulis jelas, tanam 1 bibit jagung. Setahun dapat 800 tanam 1 hektar obat herbal premium, sebulan 30.000. Kenapa Liu Biao berani sombong di desa? Karena kalian miskin, kalian tidak punya uang, harus pinjam uangnya dengan bunga tinggi. Mau tidak mau kita dijadikan seperti anjing. Hari ini aku, Linze, yang memimpin mendirikan desa Taoyuan Koperasi Penanaman Obat Herbal. Bibitnya, aku yang sediakan, teknisnya, aku yang ajari, pemasarannya, aku yang urus. Setelah dapat untung semua dibagi sesuai kerja. Ini aku buat semalaman anggaran dasar koperasi. Hitam di atas putih, dilindungi hukum, asal bergabung kita semua satu nasib. Siapa berani sentuh satu keluarga berarti sentuh seluruh desa. Ayo lakukan. Aku sudah muak melihat muka Liu Biao. Pak Lin, aku ikut. Satu hal lagi. Teknisi koperasi dipegang oleh Shenzi. Pak Lin, kakak ipar ini bisu, bahkan tidak bisa membaca. Bagaimana bisa mengajar kita? Dia tidak bisa membaca. Tapi dengan mata tertutup, dia bisa meraba bibit mana yang kekurangan, air lahan mana yang kekurangan pupuk. Beberapa batch obat herbal premium sebelumnya semua berkat keahliannya. Jika tidak percaya padanya, sekarang bisa keluar. Koperasi membiarkan orang bisu jadi teknisi. Linze ini benar-benar kehabisan akal, ini main-main. Biao Ge, jangan remehkan dia. Anak ini aneh banget. Kalau sampai dia benar-benar mengumpulkan seluruh warga desa, nanti kita susah mau bertindak lagi. Manajer Ma, kasih tahu situasi sebenarnya. Zhao Gongzi, sebenarnya mau diapain dia? Biao Ge, jangan buru-buru. Zhao Gongzi sudah punya rencana. Gua beberapa hari ini pura-pura jadi orang bodoh udah bikin muak. Biao Ge, sabar sedikit lagi, baru mulai. Kenapa buru-buru? Zhao Gongzi bilang, jika ingin menghancurkannya, buat dia gila dulu, biarkan dia menanam. Tunggu sampai obat-obatannya tumbuh semua. Tunggu sampai semua warga desa mengira akan jadi kaya raya, kita cabut sampai akarnya. Zhao Gongzi besok akan datang ke kota sendiri. Dia menyiapkan untukmu barang bagus.
Gue mau lihat langsung Linze berlutut di tanah memohon padaku. Jamin bikin tanah Linze itu tidak ada rumput pun yang tumbuh. Linze, ini mah bukan nanam obat, ini mah nanam emas batangan di ladang. Sudah, jangan banyak omong, periksa barangnya. Kualitas terbaik, semuanya terbaik. Linze, barang kali ini aku borong semua, uang muka 300.000, bulan depan kirim barang, lalu tambah 700.000. 300.000. Sepanjang hidup kita belum pernah lihat uang sebanyak ini. Ini baru awal. Ikut koperasi, nanti tiap keluarga bisa bangun rumah bagus. Pak Lin, saya keluar dari tempat Liu Biao. Koperasi masih terima orang, saya punya tenaga kuat, saya mau bertani, saya mau cari uang halal. Koperasi sudah berjalan dengan baik. Tapi ini belum cukup. Untuk menjatuhkan Zhao Tianhao sepenuhnya, saya harus jadi lebih kuat.